Karena Al-Quran itu banyak memuat tentang apa yang ditulis di dalam Injil, tetapi tidak dengan cerita yang benar, tidak dengan cerita yang sebenarnya yang ada di dalam Alkitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga sehat-sehat. Pada kesempatan kali ini saya akan mereaction atau mendengarkan debat Islam dengan Kristen, yaitu debat dua pendeta dengan dua seorang muslim. Bagaimana keseruan debatnya? Langsung aja kita saksikan. Selamat menyaksikan. Ingin bertanya kepada Pak Kece. Yang pertama, apakah Bapak ini seorang penginjil untuk saat ini? Ya, Oke, baik. mau apa? Kenapa? Ya, benar. Mau apa? Oke. Kalau Bapak emang seorang penginjil, dari proses Yesus itu dibawa ke Pilatus, itu kira-kira ulahnya siapa, Pak? Yoses di Pilatus itu ulahnya Yudas yang dibawa, yang dihianati oleh Yudas. Oke, menurut Alkitab itu benar Yudas. Tapi yang saya ingin tanyakan, bagaimana proses Yudas itu meninggal? Atau dia dari istilah kata lain itu adalah dari laknat dari Tuhan, akibat ulahnya sendiri. Itu Bapak bisa jelaskan di ayat mana atau berapa kalau Bapak seorang penginjil? Saya ingin satu Begini, jawaban yang Yudas pasti. Yudas itu menyesal sudah mengkhianati Yesus, akhirnya dia mati gantung diri. Menjatuhkan diri terkelungkup. Makanya disebut karena ladang mengkhianati Yesus diberikan tanah, disebut tanah Hakadama. Gitu. Oke, baik. Kalau menurut Matius 27 ayat 3 sampai 5, dia tidak menggantung diri, Pak. Tidak menggantung diri dia. Kalau di ayat kisah Rasul 11, dia tidak menggantung diri, Pak. Dia tertelungkup. Itu gimana? Tolong dijelaskan antara kisah Rasul 1 ayat 18, dengarkan baik-baik, dengan Matius 27, 3 sampai 5. Itu kalau umpama sebagai Kristen, itu ayat mana yang benar, yang real, yang faktanya yang mana? Dua-duanya benar. Baik, saya jawab ya. Dibuka, ya, yang penting prinsipnya cerita Yudas matinya itu jatuh tertelungkup. Entah jatuh entah apa tertelungkup, maka itu tanah itu disebut Hakaldama. Itu aja. Nggak bisa, Pak. Kita nggak bisa mendengarkan dari Kenapa bukan nggak dari bisa? Pokoknya saya jawab apapun jawaban saya, Anda harus renungkan, nggak bisa. Emang Anda siapa? Emang Anda ngalami waktu Yudasnya jatuh? Jadi Anda juga mendengar katanya. Gini, bener, Pak, kan? jangan emosi dulu. Kita tuh kan kalau emang orang yang dikasih Tuhan, Anda ngomongnya itu tidak berdata. Ya kalau Anda punya bukti silakan, argumen tampilkan. Ada bukti gitu. Matius 27 ayat 5, silakan Bapak buka. Matius 27 ayat 5, itu apakah Bapak benar tertelungkup atau gimana? Silakan buka. Yang Kristen pun juga bisa untuk mengeceknya. Jadi supaya tidak ada keambiguan gitu, Pak. Silakan buka. Itu saya jelas kok berdasarkan ayat. Jadi teman-teman, sebelumnya Muhammad KC ini adalah seorang muslim ya. Dia adalah seorang muslim, tapi dia pindah agama menjadi agama Kristen. Dan katanya dia dulu adalah seorang ustaz, saya juga kurang tahu. Dan pendeta Yusuf Manubulu ini juga dulunya adalah seorang Islam, tapi dia murtad menjadi orang Kristen. Oke, lanjut. Ya, kalau di dalam Matius 27 ini dikatakan menggantung diri. Oke. Kalau dalam kisah Rasul itu jatuh terkelungkup sampai mengeluarkan. Dua-duanya benar. Nggak bisa, Pak. Kalau yang udah menggantung diri, dia nggak mungkin lagi namanya matinya kan berarti dengan cara menggantung diri. Kita dari proses gantung diri. Ya, sekarang kita nggak usah ngomong kayak gitulah. Pak Joni, sebentar.
Gini Baik, Pak Pak. Joni, Yap. dia menggantung diri, terus kemudian dia jatuh tertelungkup, Pak. Iya, seperti itu bisa. Oke. Coba Mungkin suruh bisa saya nonton film ini, nonton film Yesus itu loh, biar lebih tahu. Saya udah ribuan kali nonton, Mbak. Terus terang saya udah ribuan kali nonton, cuma masih saya penasaran apa dari keyakinan saya ketika saya membaca Alkitab. Saya membaca Alkitab itu dari 2012. Sampai sekarang pun saya alhamdulillah masih membacanya. Dan itu masih banyak ribuan pertanyaan yang sebenarnya saya mau sampaikan, cuma karena keterbatasan waktu. Jadi saya nanya dikit aja. Ini membuat saya menjadi bukan bingung yang mana yang sebenarnya kronologi dari awal itu yang terjadi. Jangankan dari Itu kronologis, Pak. Kronologisnya itu sangat jelas, Pak Joni. Jadi di situ dikatakan dia jatuh tertelungkup. Bagaimana orang bisa jatuh? Itu kan pasti dari atas. Akibat karena dia menggantungkan diri, karena dia sudah mati, akhirnya dia jatuh. Jatuh, tertelungkup, tubuhnya pecah. Begitu, Pak. Ya. Makanya disebut jatuh itu kan berarti dari atas gitu loh. Oke, baik. Tapi di ayat sebelumnya, kalau Pak Yusuf melihat ayat Matius 27, ayat 3-nya, saya bisa bacakan ya. Silakan. Waktu Yudas yang menyerahkan dia, maksudnya Yesus, melihat bahwa Yesus telah dijatuh hukuman mati, maka Yudas itu menyesal. Lalu ia mengembalikan uang. Dia setelah menyesal mengembalikan uang kepada imam-imam. Sedangkan di kisah 1, ayat 18, Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Artinya dia sudah membeli dengan uang itu, bukan mengembalikan. Coba, itu gimana tuh alur ceritanya itu? Itu kiasan. Begini simpel aja jawabannya. Yang penting Yudas itu tidak menggantikan Isa Al-Masih. Itu aja. Jadi tidak disalib Yudas. Baik. Ya, itu poinnya. Oke, baik. Kalau emang kayak begitu, tolong untuk Pak Kece, kalau ingin membandingkan itu, karena Al-Quran itu bukan kita pembanding, tapi pembeda antara yang hak dan yang batil. Kalau keimanan Pak Kece emang yakin sekali Alkitab itu adalah firman dari Tuhan, yang monggo silakan, nggak apa. Cuma kalau menyangkut Isa Al-Masih, Isa sendiri itu tidak pernah mengaku dia sebagai Tuhan. Entah itu mau kalimatullah, itu Bapak harus cek lagi tuh. Kenapa, apa sebabnya turun kali ayat itu. Bapak kan mantan Muslim. Ini jangan membuat keraguan. Bahkan di surat As-Saff ayat 5-6, Isa sendiri kok mengatakan Muhammad akan datang. Kenapa Bapak bantah? Kan bukan Muhammad, Ahmad bukan Muhammad. Pak Ojan dengan Kece kan beda orangnya. Betul, itu bahasa Bani Israel itu ngomongnya Ahmad, Muhammadlah yang terpuji. Bapak coba kalau baca lagi itu bisa. Jadi Bapak jangan mengambil ayat untuk tuduhan sebagai Muslim, oh dia adalah kalimatullah, seolah-olah dibandingkan dengan Yohanes, bahwa pada mulanya adalah firman. Terus di ayat yang berapa belas itu, firman itu telah menjadi manusia. Kalau penafsiran Bapak dari Al-Quran ditafsirkan dengan Alkitab itu tidak cocok. Bapak, mohon maaf. Jadi begini Pak Joni, Anda jangan memplesetkan Al-Quran. Ayat Al-Quran surat 21 Al-Anbiya ayat 91 dengan jelas Isa Al-Masih itu ruh yang ditiupkan ke dalam rahim Maryam. Itu jelas, jangan diplesetkan oleh Anda. Semuanya manusia pun juga ditiupkan oleh ruh oleh ibu kita, kecuali emang Maryam sendiri ibunya ibunda Yesus, ibunda Isa. Bahkan Pak Lalu sendiri mengatakan Isa dengan Yesus adalah orang yang berbeda. Ya udah Bapak jangan samakan. Itu loh. Jadi kita bukan begini. Kenapa saya pakai Al-Qur'an? Karena banyak orang Islam yang tidak mengerti isi Al-Qur'an. Karena yang didalilkan oleh Ustadz itu dari hadis-hadis semua, dari kitab karangan manusia. Begitu. Yang diajarkan oleh para ulama itu bukan dari Quran, tapi dari hadis kitab kuning. Bapak bilang karangan manusia. Coba Bapak buat satu surat semisal Al-Quran. Kalau emang untuk karangan manusia. Ini sudah bikin nih. Ini kitabnya nih sudah bikin. Apa? Ini kitabnya sudah bikin. Udah dibikin ini sama dengan Quran tulisan Arab nih. Nah ini. Jadi jangan Anda bilang buat satu surat.
Itu satu buku sudah saya buat. Ya namanya apa? Namanya apa? Sebagai firman Tuhan bukan? Itu apakah itu dari Tuhan? Itu kitab Sepina Pak Kece. Sebentar saya jelasin. Anda melakukan sholat 5 waktu itu perintah Allah kan? Benar kan? Emang perintah Allah dari perintah Allah. Dari Isra Mi'raj, itu keyakinan kami. Ini ayat adanya di sini dari kitab karangan. Nah, karena ini karangan kitab Sepina ini. Betul, karena karangan. Jadi Anda mau gimana? Yang mengatakan itu perintah Allah adalah Anda. Sekarang Anda mengatakan hasil Isra Mi'raj. Di mana Anda punya keterangan? Di Quran surat apa, ayat berapa? Isra Mi'raj dan Muhammad. Itu as-sunnah dengan Al-Quran. Nggak bisa kita menafsirkan Al-Quran di sinilah, hadis. Di sinilah kekeliruannya. Quran diturunkan, diwahyukan oleh Allah, diganti oleh as-sunnah. Ya. Pak, dari mana ceritanya seperti itu? Coba Pak buktikan. Jangan Bapak bicara tanpa ada dalil atau tanpa bukti. Nggak ada yang bilang seperti itu. Gini aja Pak, kita lihat stempel di masing-masing kitab. Kace ini asal apakah ngomong benar aja ya. Al-Quran itu adalah wahyu ataukah Bible yang wahyu? Kalau di Al-Quran Pak ada di ayat 55, surat 55 ayat 77, dan ini sesungguhnya Al-Quran yang mulia dalam kitab yang terpelihara di Lauh Mahfud. Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan. Diturunkan dari Tuhan alam semesta. Itu stempel di Al-Quran, Pak. Sekarang di Alkitab, ada nggak yang seperti itu? Ada. Di Lukas 1 ayat 1, silakan baca. Apa saya yang baca? Nanti kalau saya yang baca kayak ibu yatim tadi dibaca tidak sesuai dengan artinya. Silakan Lukas 1 ayat 1 sampai 3 dibaca. Iya, Bapak yang baca. Terus kemana arah tujuannya? Ya. Oke, saya baca ya. Lukas 1 ayat 1. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka, dan dari semua adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dan asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Jadi Bible ini hasil penyelidikan, Pak. Tulisan yang sebenarnya ditujukan untuk Theophilus. Kenapa Anda mengimani yang itu? Beda kan stempelnya Al-Quran dengan Bible? Jauh. Silakan dibantah. Ya, itu sebabnya Al-Quran itu adalah kitab pembeda, bukan pembanding. Kalau Bapak membandingkan, khusus Pak Kece ya, membandingkan Al-Quran dengan Bible, itu jauh banget antara minyak dan air, Pak. Itu nggak bakalan bisa disatukan, apalagi menafsirkan ayat Al-Quran dengan Bible. Nah, itu udah emang, udah sangat jauh gitu, Pak. Kalau menafsirkan itu, menafsirkan dengan keyakinan umat beragamanya. Kalau Bible menafsirkan Yesus Tuhan, ya silakan. Kita nggak keberatan. Tapi kita mengimani Isa bukan Tuhan. Dia hanya sebagai nabi, sebagai rasul. Toh jangan dibantah juga oleh umat Kristen dengan ayat-ayat yang dari Bible. Itu tidak cocok, Pak, dalam kalau kita begini namanya itu egois istilahnya. Mau menang sendiri, mau kita yang paling benar gitu. Itulah namanya toleransi dalam beragama. Imani keyakinan sendiri dan saya imani keyakinan saya sendiri. Kalau kayak gini kan jadinya kan rincuh gitu, Pak. Banyak surga. Begini, Pak. Begini, saya jelaskan ya. Baik, Pak Yusuf. Saya jelaskan ya. Yep. Sebetulnya yang bicara kalau ini Anda adalah bilang Pendeta Yusuf cara yang disampaikan oleh Pak Kace adalah sesuatu yang egois, itu kan sebetulnya dimulai dari Al-Quran itu sendiri. Karena apa? Karena Al-Quran itu banyak memuat tentang apa yang ditulis di dalam Injil.
tetapi tidak dengan cerita yang benar, tidak dengan cerita yang sebenarnya yang ada di dalam Alkitab. Nah, kami sebetulnya orang Kristen sangat bisa untuk menggugat itu. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan Injil. Ya, tidak sesuai dengan kebenaran Injil itu sendiri. Cuma karena kami diajarkan Tuhan untuk tidak fokus kepada hal-hal seperti itu. Tetapi kami di sini hanya menceritakan, memberitakan yang sebenarnya apa yang sesungguhnya yang ditulis di dalam Injil dengan apa yang ditulis di dalam Al-Quran itu adalah sesuatu yang berbeda langit dan bumi. Gitu Pak. Ya, saya setuju dengan Pak Yusuf bahwa memang langit dan bumi Pak ya perbandingannya. Karena memang tadi sesuai yang saya omongkan bahwa Al-Quran stempelnya diturunkan dari Tuhan pencipta alam semesta. Sedangkan Bible stempelnya untuk Theophilus yang merupakan hasil penyelidikan. Memang langit dan bumi Pak, itu faktanya. Saya ngomong bukan ngarang, tapi saya berdasarkan kitab Anda dan Al-Quran, ada dalilnya. Jadi itu hak Bapak juga untuk mempercayai kitab yang hasil penyelidikan, dan hak kami sebagai Muslim untuk percaya kitab yang diturunkan dari Allah. Pak, ini saya jelaskan Pak Hasan ya. Di dalam kekristenan, di dalam Alkitab kebenaran, itu kenapa penulisnya banyak? Karena itu membuktikan kebenaran. Ya. Karena sering berkaitan. Membuktikan kebenaran. Kenapa kebenaran? Karena penulisnya berbeda-beda, tapi semuanya satu arah. Setuju. Ditulis baik, baik. Di era yang berbeda, penulis yang berbeda, tapi semuanya satu arah, Pak. Nah, inilah membuktikan kebenaran. Kalau kitab itu hanya penulisnya hanya satu orang, nah ini yang diragukan. Karena siapa yang menjadi saksi apa yang dia tulis? Itu sangat diragukan, Pak, kebenarannya. Makanya di dalam kehidupan ini saja kita lihat kalau di pengadilan mau mencari kebenaran itu dibutuhkan banyak saksi, Pak. Ya, dibutuhkan banyak saksi. Itulah sebabnya karena banyak saksi yang dilihat oleh hakim itu menunjukkan satu arah, maka bisa diputuskan perkara itu berdasarkan kebenaran. Tapi kalau saksinya hanya si terdakwa, hanya satu orang, nah ini sesuatu yang bisa dia karang sendiri. Karena manusia itu tidak ada yang benar, Pak. Tapi ini dikaitkan antara dari Musa penulis Taurat sampai kepada Wahyu yang ditulis oleh Yohanes, itu semuanya satu arah, Pak. Tidak ada yang berbeda. Oke, gitu. Saya jawab, Pak ya. Jadi gini Pak, memang benar kalau manusia itu banyak bersalah, banyak beda. Tulisannya dari Bapak harusnya sama semua satu arah. Iya, saya sudah paham. Silakan Bapak lanjutkan aja. Faktanya kenapa banyak sekali kontradiksi di Alkitab, Pak, di Bible? Mau saya tunjukkan? Mau saya tunjukkan? Yang kontradiksi pikiran Bapak, yang kontradiksi itu pemahaman Anda. Mau saya buktikan pakai ayat, Pak. Banyak sekali kontradiksi. Oke, itulah tadi video debat antar Islam dengan Kristen ya. Yang berdebat adalah Muhammad KC dan Pendeta Yusuf melawan Pak Joni dan Pak Hasan. Muhammad KC ini adalah dulunya seorang ustaz ya, katanya. Dia seorang Islam tapi dia murtad menjadi Kristen. Sama halnya dengan Pendeta Yusuf Manubulu ya. Dia dulu Kristen, dia dulu Islam, dan sekarang dia menjadi pendeta di umat Kristen. Oke, itulah tadi debat seru antara Islam dengan Kristen. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.